Terus apa dasar hukum disyariatkan kurban? Itulah dia ibadah kurban itu syariat berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 dalil ini sumber hukum mengatakan bahwa kurban itu ada. Kalau kita bicara masalah qiyas lah ya, qiyas saja. Kenapa ada orang diazankan di dalam kubur ketika masuk ke mayat? Karena dikiaskan kita diazankan waktu kecil. Itu pengkiasannya. Hukum itu dikiaskan ke situ. Boleh, tidak masalah. Berarti boleh diazankan orang yang ketika masuk ke dalam kubur. Allahu Akbar, enggak jadi masalah. Itu apa dasarnya? Didasarkan kena kias. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa hukum berkurban? Sunnah muakkad. Bagi Nabi itu 3 yang wajib sama dia, kita sunnah. Apa yang wajib? Salasun hunna alayya faraidu walakum tatawwu. Kata Nabi, bagi saya itu 3 yang wajib, bagi kalian sunnah. Apa itu? Yang pertama witir. Nabi Muhammad SAW tiap malam witir, wajib bagi Nabi. Witir Abu Bakar dengan Abu Hurairah, mereka 90% witir sebelum tidur. Sementara Umar bin Khattab witir setelah tidur. La witrani, karena fisiknya kuat ya. Tidak ada witir 2 kali. Ketika ibu habis sholat isya sebelum tidur witir, bangun ibu tengah malam, jangan ibu lagi witir. Ibu boleh sholat sunnah, tahajud, sholat sunnah taubat, sholat sunnah wudu, tapi jangan witir lagi. La witrani, tidak ada witir itu 2 kali. Yang kedua, yang wajib bagi diri Nabi kita sunat nahr, berkurban. Berkurban itu wajib bagi diri Nabi. Nabi memotong kurban dirinya sendiri 63 ekor. Selebihnya 37 lagi diserahkannya kepada Ali bin Abi Thalib. Itu dia. Terus apa bagi diri Nabi yang wajib kita sunnah? Salat duha. Salat duha itu wajib bagi diri Nabi, kita sunat Pak. Sunat kita. Tapi yang sunat-sunat ini kalau tidak kita kerjakan, kita dianggap lalai. Sunnahnya. Kenapa Bapak enggak sholat tarawih? Kan sunnah Pak Ustaz. Ngapain sholat tarawih? Katanya pula gitu. Ngapain pula katanya? Kan cukup puasa saja. Seolah-olah tidak diakuinya sepasang. Sepasang itu apa? Puasa Ramadan dengan sholat sunnah tarawih. Memang sholat tarawih itu sunnah, tapi kita kerjakan setahun sekali. Bisa Bapak besok malam sholat tarawih? Gak bisa. Mesti datangnya bulan suci Ramadan. Jadi 3 bagi diri Nabi wajib, witir dan berkurban dan sholat duha kita disunnahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dianggap mampu berkurban? Yang pertama, orang yang mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, baru kebutuhan keluarganya. Yang ketiga, ada uang, ada dana. Ya dana kan? Itu. Jadi kalau nggak ada dana, walaupun dia sanggup menghidupi keluarganya, ya tidak dianggap orang itu mampu. Jadi itu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu-waktu penyembelihan kurban itu hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah malam hari boleh kita berkurban? Malam hari itu boleh, tapi dimakruhkan. Tapi kalau sekarang tidak jadi masalah Pak, terang semua. Bapak mau kurban malam hari, asalkan lampunya diterangi, nggak masalah. Kurbanlah malam hari di masjid ini. Tapi yang pula nanti motong itu potong pula kaki orang kan? Nggak mungkin lah Pak Ustaz, kan lampunya kan banyak. Kerjakan saya tidak masalah. Dulu dilarang Nabi karena lampunya terbatas Pak. Kalau sekarang kan tidak, silakan aja.
Apakah hewannya? Terus adakah batasan usia bagi hewan kurban? Untuk onta telah genap 5 tahun dan memasuki tahun ke-6 onta. Terus untuk lembu dan kambing telah genap 2 tahun dan memasuki tahun ke-3. Untuk domba memasuki tahun ke-2. Itu ya. Tahun pertama memasuki tahun ke-2. Itu dia. Terus apakah boleh menyembelih hewan bercacat dan berpenyakit? Janganlah. Kita itu mencari kurban tuh jangan ada yang sompel. Baik telinga harus sehat, karena kita kan mau kita persembahkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini pula kurban yang buta pula. Dapat pahala tapi pahalanya sedikit. Tidak dapat 100%. Itu yang kita harapkan. Kalau untuk Allah itu kita kurbankan yang betul-betul lah, yang sehat, yang sempurna. Apakah perkara-perkara yang dianjurkan bagi orang? Ya udah tadi dijelaskan tadi. Terus bacaan khusus sudah tadi. Terus bagi seorang yang menyembelih hewan kurban orang lain, apakah dia mesti menyebutkan nama orang lain? Tidak mesti. Kalaupun dibilang umat Nabi Muhammad, Allah itu sudah paham, Pak. Tapi kalau seandainya kita sebut namanya, bagus, tidak masalah. Tapi bukan dalam arti kata sampai batal kurban, itu tidak. Itu. Apakah orang yang berkurban boleh memakan daging hewan kurban? Dengar, jika kurbannya itu kurban wajib seperti kurban nazar, contoh kurban nazar. Kalau seandainya anakku lulus, saya akan berkurban. Wajib Bapak, itu kurban nazar. Kalau kurban nazar, maka ia tidak boleh memakannya. Demikian juga dengan orang-orang yang wajib dia nafkahi, semua hewan itu disedekahkan. Paham Pak ya? Kalau kurban nazar itu wajib disedekahkan. Tidak boleh Bapak makan dan keluarga. Itu satu pendapat. Jika kurban itu kurban sunnah, maka orang yang berkurban itu dianjurkan akan memakan sebagian dagingnya, bahkan lebih afdol baginya untuk memakan 1 suap saja. Bapak makan 1 suap sajalah, udah sedekahkan semua. Mana dalilnya? Fakulu minha wa at'imul qani' wa mu'tar. Itu dalilnya. 1 suap saja yang harus kita 1 suap, udah sedekahkan kepada fakir miskin. Terus apakah boleh membagikan daging kurban ke negeri yang lain? Boleh, tidak masalah. Ada berbagai pendapat. Imam Hanafi makruh, Imam Maliki tidak boleh, kecuali negeri itu membutuhkan. Terus pendapat Imam Hambali dan Syafi'i dan Maliki boleh hukumnya membagikan kurban ke negeri lain, tapi dengan jarak kurang dari jarak mengqashar solat. Jika jarak negeri tersebut melebihi jarak mengqashar solat, maka hukumnya haram. Mengqashar solat tahu Pak Ibu jaraknya? Antara 80 km dan sampai 85, bukan sampai terus, antara 80 km itu paling sedikit dari sini ke Simalungun. Mengqashar solat beda mengqashar dengan menjamak. Kalau mengqashar 4 rakaat diqashar menjadi 2. Umpamanya sampai ke tebing atau sampai ke Simalungun 4 jadi 2. Nanti sholat asar diqashar lagi. Kalau jamak ini dari Medan ke Simalungun menjamakkan waktu zuhur jamak takdim, zuhur ke asar 2 rakaat, habis itu berdiri asar ke zuhur rakaat. Nanti pas waktu asar tak usah sholat lagi, karena sudah lakukan tadi, udah lakukan. Kalau jamak takhir waktu asar ke zuhur 2 rakaat, zuhur ke asar 2 rakaat. Begitu juga maghrib ke isya 3 rakaat, isya ke maghrib 2 rakaat. Nanti pas waktu isya nggak usah lagi jamak takdim. Kalau jamak takhir waktunya di waktu isya ke maghrib 2 rakaat, maghrib ke isya 3 rakaat. Tapi kalau udah sampai ke rumah
jangan lagi mengqasar dan menjamak. Sampai ke rumah ya sholat isya lewat maghrib karena bis nggak berhenti, qadha. Paham Bu ya? Di qadha maghrib itu. Itu dia. Terus bagaimana pula hukumnya menyembelih hewan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia? Ini yang paling penting. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia kecuali jika orang yang meninggal sebelum dia meninggal ada wasiat. Umpamanya bapak ibu, ada orang tua belum meninggal tapi sakit-sakitan, nanti kalau aku meninggal kurbankan aku ya, maka wajib dikurbankan karena itu adalah bentuk wasiat. Terus menurut mazhab Maliki makruh hukumnya berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia jika orang meninggal dunia itu tidak menyatakan sebelum dia meninggal. Jika orang yang meninggal itu menyebutnya sebelum dia meninggal dan bukan nazar, maka ahli warisnya dianjurkan. Sama pendapat tadi, cuman beda pendapat Imam Maliki tadi, Imam Syafi'i tadi. Ini makruh, yang tadi boleh ya, yang tidak boleh ini makruh. Tapi kalau wasiat jadi boleh. Terus menurut mazhab Hambali boleh mengkurbankan orang yang sudah meninggal dunia, sebut namanya dan memakan dagingnya. Paham Bu ya? Boleh. Boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia dengan hewan kurban tersebut disedekahkan dan dimakan, balasan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia tersebut.